Perkelahian dua pria di Gandus Palembang, renggut satu nyawa, polisi buru pelaku. Hari ulang tahun ke-79 Bayangkara meneguhkan pelayanan dan penegakan hukum. Pemusatan latihan di Pulau Jawa, SFC uji strategi dan kekuatan tim. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah dilukai dengan sajam oleh temannya. Insiden dipicu dendam yang belum usai. Suasana malam di lorong Cek Latah, Gandus, Palembang mendadak ricuh. Dua pria terlibat perkelahian yang berujung maut. Angga Saputra, 34 tahun, ditemukan tergeletak di Jalan Setapak dengan 3 luka tusuk. Warga sempat membawanya ke klinik namun nyawanya tak tertolong. Pelaku berinisial B dilaporkan terluka dan melarikan diri. Keluarga korban menyebut peristiwa itu dipicu dendam lama. Pas maghrib. Pas maghrib? Sudah dapat kabar dari ayu aku, 3. 3 lubang? Iya. Untuk? Di dado, di tinggal, nggak tahu di mana itu. Rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara. Itu pelakunya katanya kenal ya? Ya, kenal kali. Kenal ya? Ada masalah apa tahu tak ya? Tapi, masalah lama lah. Dendam lama ya? Dendam lama. Oh. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, serta menyisir area sekitar untuk mencari sajam yang digunakan pelaku. Kasus pembunuhan ini? Lagi di dalam nih, terus lagi kita kejar dulu. Oh, iya. Tim pun sudah datang. Pelaku Korban meninggal ini? meninggal. Sekarang di mana korban ini? Korban di rumah sakit Bayangkara. Oke, Dok. Jasad korban berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses forensik, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Resi Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, dua pria di Palembang, Sumatera Selatan mencuri motor dengan menyamar sebagai mahasiswa. Aksi mereka terekam kamera pengawas. Dengan penampilan layaknya mahasiswa, dua pria berpura-pura menjadi penghuni kos dan masuk ke halaman parkir sebuah rumah kos di Jalan Jakabaring, Lorong Hidayah, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang, Sabtu 28 Juni 2025 sore lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, dua pelaku terlihat datang mengendarai suatu motor. Tak lama berselang, mereka keluar membawa 2 motor sekaligus. Salah satu motor yang dibawa kabur diketahui milik mahasiswa asal Medan. Saat pencurian terjadi, korban sedang tertidur di dalam kamar. Pemilik kos sempat melihat pelaku masuk ke arah kos, namun tidak curiga karena penampilan mereka menyerupai penghuni pada umumnya. Yo kawannya ngedor ngapul-amunian minjem motor kan. Tak balik tak taunya pas digedor. Katanya, nah apa sendal kau ni? Ado katanya. Motor katik kau taruh mana motor di garasi apa? Tidak, you taruh sinilah depan kamar kan. Kalau malam baru mereka masuk garasi. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Kasus pencurian kini dalam penyelidikan kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah nekat melakukan aksi tak pantas saat siaran langsung di media sosial. Aksi itu diduga sengaja dilakukan demi menarik perhatian dan menambah jumlah pengikut. Seorang pria berinisial A ditangkap Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel setelah melakukan aksi tak pantas saat siaran langsung di media sosial. Aksi itu terungkap dari patroli cyber yang dilakukan polisi. Pria tersebut diduga sengaja merekam dan menyiarkan adegan tidak pantas bersama seorang perempuan di sebuah panti pijat, lalu membagikannya melalui akun media sosial miliknya. Motifnya diduga demi menambah jumlah pengikut dan menarik perhatian untuk mendapatkan endorsement.
Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan beberapa helai pakaian. Melakukan patroli cyber dan menemukan ada akun Instagram, ya, di mana di situ ada perbuatan asusila yang dibuatnya secara live oleh yang dilakukan oleh tersangka. Jadi berapa tersangka yang diamankan, Bang? Kalau untuk saat ini masih satu orang aja tersangka dari yang memang sengaja dia membuat video itu, ya. Yang laki-laki, Bang, ya? Ya, laki-laki. Perempuan itu tahu nggak, Kak, Dan di lab ini? Kalau perempuan itu sama sekali tidak tahu dia. Dia berharap untuk mendapatkan followers yang banyak. Dari followers yang banyak, dia bisa berharap ada yang mengendorse dia. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman penjara hingga 6 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumsel mengajak masyarakat bersinergi memperkuat penegakan hukum dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Palembang diawali upacara di Makobrimob Polda Sumsel. Wakapolda Sumsel Brigjen Zulkarnain memimpin upacara. Pada momentum ini, Polda Sumsel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam memperkuat penegakan hukum di berbagai sektor, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian. Peringatan ini juga menjadi refleksi untuk memperbaiki fungsi dan peran Polri ke depan, agar lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan pada masyarakat yang selama ini aktif mendukung tugas dan kinerja kepolisian. Nah, ini kan kita peringati yang ke-79. 79 itu sudah hampir 8 dekade. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Selatan atas dukungan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan. Targetnya tentunya kami terus berbenah diri, Pak. Kita masukan dari masyarakat supaya kami bisa bekerja. Upacara turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan yang memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras jajaran Polri di wilayah Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan baru di SD Negeri 137 Palembang. Sekolah yang sempat hanya mencatat 4 pendaftar di awal penerimaan siswa, kini perlahan mulai terisi. Setelah dibukanya pendaftaran offline oleh Dinas Pendidikan Palembang, jumlah murid baru meningkat menjadi 17 untuk tahun ajaran 2025-2026. Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Palembang demi mengatasi sepinya peminat di sejumlah sekolah dasar. Pendaftaran murid baru secara offline mulai dibuka, menyusul rendahnya minat pada jalur daring. Salah satunya di SD Negeri 137 Palembang, yang sempat hanya menerima 4 pendaftar. Namun sejak akhir Juni jumlah itu perlahan bertambah. Hingga 1 Juli 2025 sudah 17 murid baru tercatat akan bergabung di tahun ajaran baru. Pendaftaran masih dibuka seiring upaya memperbaiki citra sekolah. Peremajaan bangunan dan lingkungan direncanakan, termasuk mengangkat aset cagar budaya yang dimiliki sebagai daya tarik tersendiri bagi calon peserta didik. Per hari ini alhamdulillah udah 17. 17. Itu yang memang melalui offline ya? Iya, offline. Yaitu ada dari daerah lain, ada juga di sekitar sini. Masuk sekolah akan kita tetap buka pendaftaran, Bu ya? Ya, masih kita tetap terima dengan melihat sesuai usia masuk sekolah. Sekolah ini tentunya dibangun sehingga menambah minat dan daya tarik orang tua dan murid untuk percaya sekolahkan anaknya di sini. Kemudian kan ada cagar budaya, alangkah baiknya budaya kita yang ada di Kota Palembang itu dilestarikan. Berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari akses informasi yang belum merata hingga persaingan dengan sekolah lain. Namun semangat SD Negeri 137 tak pernah surut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Anda masih bersama kami, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Lampung. Sudah hampir 4 bulan, penyeberangan dari kota Bengkulu menuju Pulau Enggano maupun sebaliknya terhambat akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bai. Penyeberangan kapal KMP Pulau Telo yang biasanya dilakukan hingga 3 kali dalam sepekan, saat ini berubah hanya sekali keberangkatan. Kondisi semakin sulit lantaran jadwal penyeberangan yang tak dapat ditentukan. Faktor cuaca di Samudra Hindia, kondisi kapal, hingga sedimentasi alur pelabuhan yang jadi permasalahan utama. Pihak ASDP Bengkulu menyebut, jadwal keberangkatan baru akan dirilis 1 hari sebelum keberangkatan jika kondisi memungkinkan. Penyeberangan juga dilakukan menggunakan sistem langsir, yakni penumpang akan dibawa menggunakan kapal kecil hingga keluar pintu pelabuhan. Barulah nantinya penumpang dipindahkan ke kapal KMP Pulau Telo berkapasitas hingga 350 penumpang. Kita belum bisa menentukan waktu tepatnya karena situasi pendangkalan alur ini belum selesai juga. Intinya kami sudah melakukan kegiatan pelayaran untuk masyarakat Enggano, baik dari Enggano ke Bengkulu maupun dari Bengkulu ke Enggano. Sistemnya lansir itu, Pak ya? Iya, jadi untuk pengangkutan penumpang dan barang-barang itu kami sistemnya lansir. Jadi dari kapal yang dari Enggano nanti akan diunjal oleh kapal-kapal patroli dari KPLP, Basarnas, Pelindo, Pandu Pelindo nanti akan bantu dibawa ke dermaga. Nah, dan yang dari dermaga juga yang misalnya mau ke Enggano akan diantarkan ke kapal. Pulau Enggano yang berjarak 156 km atau 90 mil laut di Samudra Hindia dari kota Bengkulu menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia. Pulau yang berpenghuni sekitar 4.000 warga kini diharapkan dengan keterisoliran akibat permasalahan pendangkalan alur yang tak kunjung selesai. Anes Jody, salah seorang warga Enggano yang baru sehari melakukan penyeberangan ke kota Bengkulu menyebut, kondisi di pulau terluar Indonesia itu sudah mengkhawatirkan. Warga yang bergantung dengan hasil bumi pertanian tak bisa membawa hasil pertanian mereka untuk dijual keluar pulau akibat penyeberangan kapal yang tidak tersedia. Imbasnya, hasil panen yang didominasi buah pisang tak bisa dijual hingga dibiarkan membusuk. Selain itu, harga jual juga sangat anjlok karena banyak pengepul yang membeli dengan harga murah. Tak hanya hasil bumi, warga juga mengeluhkan kondisi listrik yang mulai dibatasi serta hilangnya akses internet di Kepulauan Enggano. Kalau untuk 4 bulan ini karena alur pendangkalan di Pulau Bai, yang pertama hasil bumi di Enggano itu susah untuk terjual. Terus juga masalah harga tidak sesuai di Pulau Enggano. Terus masalah lampu kini juga sudah dibatasin, tidak lagi 24 jam. Sampai pagi jam 10 itu udah mati lampu di Pulau Enggano. Jam 4 subuh itu hidup kembali. Yang jelas kami warga Enggano sudah sangat-sangat kritis. Tak banyak harapan yang diinginkan warga Pulau Enggano, mereka hanya meminta pemerintah pusat dan daerah untuk cepat tanggap mengatasi persoalan ini, sehingga krisis di Pulau Enggano bisa teratasi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sejumlah ruangan di Dinas Pertanian Kaur yang digeledah diantaranya ruang kepala dinas, bendahara, serta di beberapa ruang kepala bidang. Setelah tak kurang dari 7 jam penggeledahan, penyidik Polda meninggalkan kantor dinas dengan membawa 1 box berwarna hijau berisi berkas serta dokumen. Polisi mengatakan penggeledahan dilakukan setelah perkara naik status ke penyidikan. Sejauh ini sejumlah saksi telah dimintai keterangan berikut dengan memperkuat sejumlah bukti. Pada hari ini geledah apa nih, Mas? Dinas Pertanian. Terkait dengan? Terkait dengan korupsi, terkait dana DAP 2023. Oke, berapa ruangan yang kita geledah, Mas? 1 kantor.
Seperti yang diketahui, Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Bengkulu sedang menangani perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 dengan pekerjaan senilai 7,1 miliar rupiah. Pekerjaan fisik dan pengadaan ini terbagi dua, masing-masing di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan pengelolaan anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah dan di bidang perencanaan 2 miliar rupiah. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Ade seorang oknum LSM diciduk petugas pada Rabu malam di sebuah minimarket yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap kepala puskesmas di wilayah setempat. Kasus dugaan pemerasan ini diketahui terjadi setelah pelaku Ade mengancam akan melaporkan kepala puskesmas ke aparat penegak hukum terkait dugaan persoalan internal di puskesmas. Pelaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah kepada korban jika tidak ingin kasus tersebut menjadi panjang. Setelah proses negosiasi, jumlah uang disepakati menjadi 10 juta rupiah. Akan mendalami apakah ini memenuhi unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 12 huruf E terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh ASN atau tidak. Kalau memang tidak terpenuhi pun unsur pemerasan yang melibatkan ASN, kemungkinan besar perkara ini akan kami serahkan ke penyidik yang berwenang, yaitu penyidik Polri. Bang, dari tangan si pelaku ada berapa banyak yang diamankan? Jadi berdasarkan informasi tim di lapangan tadi, yang bersangkutan meminta sejumlah uang senilai kurang lebih 25 juta. Namun pada saat dilakukan penangkapan, uang yang kami dapat itu senilai 10 juta. Pasca tertangkap tangan, Ade saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Seluma. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Total 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan Bakahuni ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 276 kg ganja. Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan direndam solar lalu dibakar. Sementara seluruh ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya, kurang lebih sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Kalau jumlah tersangka semuanya, Bang Kapolres? Ada 38. Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga seumur hidup. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Pemerintah Kota Palembang menjadwalkan pelaksanaan retret bagi jajaran pejabat pada Juli ini. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hingga 10 hari sebagai bagian dari upaya pembinaan internal. Pada Juli ini, pemerintah Kota Palembang akan menggelar retret khusus bagi pejabat eselon 2 dan para camat. Kegiatan dirancang berlangsung selama 10 hingga 14 hari di markas Yonif Rider 200. Kegiatan dirancang berlangsung selama 10 hingga 14 hari di markas Yonif Rider 200.
Berbeda dengan retret pelajar, agenda ini difokuskan untuk membentuk kedisiplinan, mempererat kebersamaan, dan membangun semangat pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Ya, yang pasti kedisiplinan ya, kedisiplinan, memupuk rasa silaturahmi, kebersamaan. Karena apapun tujuan kita, kalau tanpa kebersamaan, tanpa silaturahmi, itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Selama retret, para pejabat akan mengikuti serangkaian materi dan pelatihan dari para instruktur dan pembina Yonif Rider 200 sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kepemimpinan. Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki tahun ajaran baru, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palembang akan bertambah. 4 dapur SPPG direncanakan mulai beroperasi. Pemerintah Kota Palembang terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Dalam waktu dekat, 4 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mulai beroperasi di wilayah Gandus, Seberang Ulu 2, Sukarami, dan Alang-Alang Lebar. Meski daftar sekolah penerima belum ditentukan, kehadiran dapur baru ini diharapkan memperluas akses manfaat gizi bagi lebih banyak siswa. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 127 sekolah negeri dan swasta di seluruh kota. Ya, untuk MBG memang rencana ada penambahan untuk di tahun ajaran baru tanggal 14 Juli nanti. Tapi kami masih menunggu informasinya, insya Allah minggu depan kami dapatkan informasi data-data mana yang akan menjadi penambahan. Itu daerah mana Pak? Untuk itu daerah Gandus, Seberang Ulu 2, Sukarami, dan Alang-Alang Lebar. Untuk sekolah sendiri ada berapa banyak perkiraan? Masih tentatif saja. Jika berjalan sesuai rencana, dapur-dapur baru akan mulai aktif pada minggu kedua setelah masuk sekolah. Sementara itu, sekolah lain akan kembali melanjutkan program MBG sejak hari pertama tahun ajaran baru dimulai. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi olahraga, saudara, Sriwijaya FC menuntaskan sesi latihan terakhir di Palembang. Tim Laskar Wongkito bersiap bertolak ke Pulau Jawa untuk menjalani pemusatan latihan. Pekan ini, Sriwijaya FC menutup rangkaian latihan di Palembang. Persiapan tim terus berlanjut dengan agenda pemusatan latihan di Sumsel, Bogor, dan Yogyakarta sepanjang Juli. Beberapa pemain muda dari EPA U20, pemain trial, hingga senior dari Palembang akan ikut serta dalam rombongan awal. Sementara pemain inti lainnya dijadwalkan bergabung langsung di Pulau Jawa. Oke, ini latihan terakhir, ada 3 kali saya menangani tim di sini, sudah berprogres yang luar biasa. Saya cukup senang dengan progres tim. Sudah ada penciutan di sini, terus ada juga sudah makin kompetitif dan anak-anak sudah makin mengerti game plan yang saya inginkan. Mudah-mudahan ini latihan terakhir untuk kita lebih persiapan lagi di Pulau Jawa. Juga nanti ada pemain-pemain yang akan datang di Pulau Jawa. Mudah-mudahan itu menambah kompak tim kita, menambah kuat tim kita dan juga menambah kompetitif tim kita. Program latihan ini menjadi langkah penting untuk menyusun kerangka tim utama. Setelah tahap awal berjalan lancar di Palembang, Sriwijaya akan menguji kekompakan dan ketajaman strategi dalam fase latihan berikutnya hingga akhir Juli. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menapaki debut di Liga 2 2025-2026, Sumsel United tak hanya bersiap di lapangan hijau. Manajemen mulai merajut fondasi finansial agar klub tetap kokoh melangkah. Untuk sementara, biaya operasional tim disokong iuran bersama jajaran manajemen PT CSU selaku pengelola klub. Sebagai kontestan baru, Sumsel United masih mengandalkan sokongan dana dari patungan internal jajaran manajemen PT CSU selaku pengelola tim. Hingga kini belum ada sponsor resmi yang bergabung. Manajemen menilai ketertarikan sponsor akan tumbuh seiring performa dan prospek tim di kancah kompetisi. Kalau pembiayaan apa, alhamdulillah masih Pak Presiden dan teman-teman yang lain berusaha. Kalau sponsor itu pasti kan melihat performa kita dulu. Kalau memang pemain kita nih, pemainnya mantap, hebat dan ada kan ke depannya untuk itu ke Liga 1, ya baru sponsor itu berdatangan. Kalau belum apa-apa sponsor juga udah ngeri-ngeri juga. Insya Allah kalau kita sini kuat dan kita juga berani mengeluarkan uang sendiri untuk membiayai ini dengan patungan walaupun berapa, insya Allah yang lain juga tertarik menjadi sponsor juga. Sementara fokus utama klub tertuju pada persiapan tim demi tampil kompetitif di debut kompetisi Liga 2 yang akan segera dimulai.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Suasana malam di lorong Cek Latah Gandus Palembang mendadak ricuh. Dua pria terlibat perkelahian yang berujung maut. Angga Saputra, 34 tahun, ditemukan tergeletak di jalan setapak dengan 3 luka tusuk. Warga sempat membawanya ke klinik namun nyawanya tak tertolong. Pelaku berinisial B dilaporkan terluka dan melarikan diri. Keluarga korban menyebut peristiwa itu dipicu dendam lama. Pas maghrib. Pas maghrib? Tidak dapat kabar dari ayu aku, 3. 3 lomba? Iya. Untuk? Di dado, di pinggang. Tidak tahu di mana itu. Rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara. Itu pelakunya katanya kenal ya? Ya, kenal kami. Kenal ya? Ada masalah apa tahu tak ya? Masalah lama. Dendam lama ya? Dendam lama. Oh. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, serta menyisir area sekitar untuk mencari sajam yang digunakan pelaku. Kasus pembunuhan ini? Lagi di dalam nih, terus lagi kita kejar dulu. Tim pun sudah datang untuk pelaku. Korban meninggal ini? Meninggal. Sekarang di mana korban ini? Korban di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, Dok. Jasad korban berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses forensik, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Resi Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Palembang diawali upacara di Makobrimob Polda Sumsel. Wakapolda Sumsel Brigjen Zulkarnain memimpin upacara. Pada momentum ini, Polda Sumsel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam memperkuat penegakan hukum di berbagai sektor, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian. Peringatan ini juga menjadi refleksi untuk memperbaiki fungsi dan peran Polri ke depan, agar lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan pada masyarakat yang selama ini aktif mendukung tugas dan kinerja kepolisian. Nah, ini kan kita peringati yang ke-79. 79 itu sudah hampir 8 dekade. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Selatan atas dukungan sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan. Intinya kami terus berbenah diri lah. Tidak masukan dari masyarakat supaya kami bisa bekerja. Upacara turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan yang memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras jajaran Polri di wilayah Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pekan ini, Sriwijaya menutup rangkaian latihan di Palembang. Persiapan tim terus berlanjut dengan agenda pemusatan latihan di Sumsel, Bogor, dan Yogyakarta sepanjang Juli. Beberapa pemain muda dari EPA U20, pemain trial, hingga senior dari Palembang akan ikut serta dalam rombongan awal. Sementara pemain inti lainnya dijadwalkan bergabung langsung di Pulau Jawa. Oke, ini latihan terakhir, ada 3 kali saya menangani tim di sini, sudah berprogres yang luar biasa. Saya cukup senang dengan progres tim. Sudah ada penciutan di sini, terus ada juga sudah makin kompetitif dan anak-anak sudah makin mengerti game plan yang saya inginkan. Mudah-mudahan ini latihan terakhir untuk kita lebih persiapan lagi di Pulau Jawa. Juga nanti ada pemain-pemain yang akan datang di Pulau Jawa. Mudah-mudahan itu menambah kompak tim kita, menambah kuat tim kita dan juga menambah kompetitif tim kita. Program latihan ini menjadi langkah penting untuk menyusun kerangka tim utama. Setelah tahap awal berjalan lancar di Palembang, Sriwijaya akan menguji kekompakan dan ketajaman strategi dalam fase latihan berikutnya hingga akhir Juli. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi.
Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTVPalembang. Akhirnya, saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.